Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga hari ini kita semua masih menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengar firman, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami kembali menikmati kebenaran firman-Mu melalui tayangan Yesus Kuatku ini Tuhan. Berkatilah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu kami simpan dalam hati kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siapkan tanah hati yang terbaik untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita membaca satu pasal di dalam Mazmur pasal 23 ini, kita melihat di sana bagaimana gembala kita yang baik itu Tuhan Yesus, Allah kita itu memelihara kehidupan kita dengan sangat sempurna, dengan sangat baik, dengan sangat ajaib pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi di ayatnya yang keempat ada sesuatu yang menarik, di mana kehidupan yang kita jalani bersama dengan Tuhan ternyata tidak selalu mudah. Hidup itu tidak selalu berupa padang rumput hijau yang indah dan tenang. Ada kalanya kita harus berjalan melalui yang namanya lembah kekelaman. Apa sih lembah kekelaman itu? Nah, dalam bahasa aslinya lembah kekelaman itu punya pengertian bayangan gelap, kegelapan yang pekat atau bayang-bayang kematian, yang menggambarkan tempat yang berbahaya, di sana sulit untuk mendapatkan kehidupan, atau tempat ini juga menggambarkan kondisi ekstrim yang sangat menakutkan. Itu lembah kekelaman. Nah, mungkin dalam kehidupan keseharian kita tidak secara harfiah kita alami seperti yang Raja Daud alami, di mana benar-benar kita melalui lembah kekelaman seperti yang sudah disebutkan tadi. Mungkin lembah kekelaman atau keadaan lembah kelam yang kita alami itu bisa berbentuk sakit penyakit, krisis keuangan, kehilangan orang terkasih, atau juga tekanan mental yang membuat kita lelah, membuat kita lemah, membuat kita merasa sendirian, merasa terpojok, bahkan kita tidak yakin dengan diri kita sendiri. Tetapi mari kita perhatikan di dalam ayat ini, Raja Daud katakan bahwa dia tidak takut bahaya. Mengapa Daud begitu berani untuk berkata dia tidak takut bahaya? Apakah karena selama ini Daud ini selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan dalam hidupnya? Ataukah karena dia merasa kuat dengan kemampuan yang dia miliki? Daud di sini memiliki kunci keberanian, yaitu yang terletak pada kekuatan yang bukan terletak pada kekuatan yang dia miliki, tetapi kunci keberanian Daud adalah bersama dengan siapa dia menjalani lembah kelam di dalam kehidupannya. Daud dikatakan dia tidak takut bahaya sebab ada Tuhan yang selalu beserta dengannya. Kehadiran Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan Daud, inilah yang membuat dia menjadi berani, membuat dia merasa tenang di dalam menghadapi segala sesuatu. Lembah kekelaman mungkin sangat gelap, lembah kekelaman mungkin sangat menakutkan, sangat berbahaya. Tetapi percayalah, sama seperti Daud yang berjalan bersama Tuhan, kita ini adalah domba-domba kesayangan Tuhan. Ketika kita mau Tuhan beserta dengan kita, ketika kita tahu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, segelap apapun lembah kekelaman yang harus kita hadapi, percayalah bahwa di dalam lembah kekelaman pun kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita akan terus disertai oleh Tuhan. Dia akan menuntun kita untuk kita sampai ke padang rumput berikutnya. Padang rumput yang indah, yang tenang.
Kehadiran Tuhan itu melenyapkan rasa takut. Kehadiran Tuhan itu melenyapkan rasa tidak percaya diri. Kehadiran Tuhan itu melenyapkan setiap kelelahan, kelemahan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pastikan dalam hidupmu bahwa ada Tuhan yang menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita, bersama dengan janji-janjinya yang terus kita nikmati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu yang berikut, Daud ini tahu ketika Tuhan beserta dengan dia, ada gada dan tongkatnya, tongkat Tuhan dan gada Tuhanlah yang menjadi penghiburan dalam kehidupan Daud. Daud ini pernah menjadi gembala, sehingga dia tahu betul bagaimana seorang gembala, bagaimana fungsi daripada gada dan tongkat ini. Nah, sebenarnya apa arti dari gada dan tongkat? Ini menggambarkan tentang perlindungan dan tuntunan dari Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Gada itu adalah tongkat yang pendek, digunakan untuk menghalau binatang buas atau musuh. Nah, gada ini menjadi senjata pertahanan. Hal ini melambangkan perlindungan Tuhan bagi anak-anaknya, bagi orang-orang kesayangannya, bagi domba-dombanya ketika berada dalam bahaya yang ingin menyerang, bahaya yang ingin menghancurkan domba-dombanya. Itu adalah fungsi dari gada. Kalau tongkat itu adalah tongkat yang panjang yang kalau kita pelajari, tongkat gembala itu ujungnya melengkung. Nah, tongkat ini melambangkan kuasa Allah, melambangkan kekuatan Allah. Tongkat ini digunakan untuk menuntun dan menarik domba ketika domba itu tersesat, ketika domba itu hampir jatuh ke jurang. Tongkat inilah yang dipakai untuk menarik domba-domba itu. Tongkat ini melambangkan tuntunan Tuhan agar kita tetap ada di jalan yang benar. Tongkat ini yang akan menarik kita saat kita sudah hampir jatuh ke jurang. Gada dan tongkatnya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita ketika kita bisa pastikan bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ada Tuhan yang hadir, ada Tuhan yang beserta dengan kehidupan kita. Saat ini lembah kekelaman apakah yang kita sedang lalui? Mungkin saudara sedang merasa lemah, sedang merasa lelah, sedang merasa tidak yakin dengan diri sendiri, atau bahkan kita ada dalam keadaan yang putus asa dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ada Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kita, sekalipun kita harus melalui yang namanya lembah kekelaman. Pastikan dalam hidup kita untuk kita selalu menghadirkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan itu tidak hanya mengawasi kita, tetapi Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini, dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Kenapa kita gak bakal takut? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Fokuslah pada kehadiran Tuhan, bukan pada situasi, bukan pada lembah kelam yang kita hadapi. Dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ini janji Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami, sekalipun kami harus melalui yang namanya lembah kekelaman, kami tidak perlu takut sebab kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Engkau kerjakan. Kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau begitu memperhatikan kami Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi domba-domba yang baik, yang selalu mengikuti apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat
kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar tayangan ini, Tuhan, yang mengikuti tayangan Yesus Kuatku ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupannya di sepanjang hari ini, kemanapun pergi dan berada, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami semua, untuk kami boleh menikmati kasih Tuhan yang begitu besar, kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menaikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama Yesus aku kuat.